Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah teori sastra ingin mempresentasikan materi model pembelajaran sastra Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Rahman dengan NPM 22503031 dengan rekan Saya Magita Radian dengan NPM 22503030. Kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama ada pengertian model, yang kedua ada pengertian pembelajaran, ketiga ada model pembelajaran sastra, yang keempat ada metode pembelajaran, yang kelima ada tujuan pembelajaran sastra. Saya akan membahas yang pertama tentang pengertian model. Pengertian model yaitu pola dari suatu yang dibuat atau yang dihasilkan. Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, model didefinisikan sebagai pola dari sesuatu yang dibuat atau yang dihasilkan, seperti barang tiruan. Maka, dapat diambil kesimpulan jika model dapat dipahami sebagai suatu jenis contoh dari suatu pola yang dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Menurut Zaini, model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman ini membuat tanggung jawab guru dalam merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Adapun menurut Igne dan Brink, pengertian pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Komalasari menambahkan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran merupakan sumber visual maupun audiovisual yang dapat digunakan sebagai saluran alternatif pada komunikasi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada model pembelajaran sastra. Merupakan suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru dan siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Lalu ada metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sastra. Pertama, pembelajaran fiksi. Merupakan mengasah kepekaan dalam sebuah tulisan dan menghasilkan tulisan dari kegiatan menghayal. Kedua, pembelajaran puisi. Belajar menyampaikan pikiran dengan baik dan bisa dimengerti oleh orang lain dengan penuh penghayatan. Yang ketiga, pembelajaran drama, yaitu mengasah keterampilan dalam menggunakan bahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang kedua, ada media dalam pembelajaran. Yang pertama, media pandang. Merupakan media pandang yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar. Yang kedua, media dengar. Merupakan media menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang, auditif, baik verbal maupun non-verbal.
Yang ketiga, media pandang dengar. Media yang berkaitan dengan indera penglihatan dan pendengaran secara bersama-sama. Yang ketiga, ada model pembelajaran sastra. Yang pertama ada ceramah, yaitu memberikan penjelasan sebuah materi. Yang kedua, diskusi, yaitu menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan lalu memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, tugas belajar, yaitu cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada peserta didik. Yang keempat, ada simulasi. Biasanya digunakan dalam pembelajaran kelompok. Cenderung objeknya bukan kegiatannya sebenarnya, melainkan bersifat pura-pura. Yang terakhir ada tanya jawab, yaitu guru memberikan pertanyaan dan peserta didik menjawab ataupun sebaliknya. Yang keempat ada tujuan model pembelajaran sastra, yaitu agar peserta didik mampu dengan mudah memahami materi yang diberikan, serta respon peserta didik terhadap pembelajaran dapat dilihat secara kelompok dan individu. Baik, saya akan setelahnya ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari model pembelajaran, yaitu suatu rencana mengajar yang melibatkan pembelajaran tertentu, terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Di dalam metodenya pun diterapkan ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, audiovisual, analisis isi. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.